Warga Jalan Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dihebohkan dengan kobaran api di salah satu toko sembako yang berada di pinggir jalan. Besarnya kobaran api merambat ke bangunan sebelahnya hingga mengakibatkan 6 bangunan diantaranya 5 toko dan 1 rumah tunggal hangus terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan belasan mesin portable dikerahkan untuk padamkan kobaran api. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah, sementara asal api diduga karena arus korsleting listrik. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kamis siang gelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan pasangan suami istri di sekitar Menara Saidah Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Olah tempat kejadian perkara digelar di sekitar Menara Hijau dan Menara Saidah dari arah Cawang menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi mobil dan memeriksa kandungan urinnya. Pengemudi SUV yang menabrak berinisial J dan berusia 23 tahun. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan kini berada di Polda Metro Jaya. Petugas gabungan terus memperbaiki tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Emas dan area PT Lami Citra Nusantara, Semarang, Jawa Tengah. Tanggul yang jebol ditutup karung berisi pasir dengan dibantu petugas TNI Polri dan warga sekitar. Sementara itu penanggulangan banjir rob di kawasan ini terus dilakukan. BMKG memprediksi ketinggian air pasang yang melanda pesisir pantai utara akan menurun. Banjir sudah beberapa hari merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Air banjir masih menggenang sekitar 50 cm hingga 1 meter di sejumlah lokasi. Ratusan pengungsi menempati beberapa titik seperti Aula Kelurahan Tirto, 2 masjid di Tirto, dan musola juga rumah warga yang lebih tinggi. Beberapa hari berada di pengungsian, kini para pengungsi mulai terjangkit penyakit kulit yakni gatal-gatal. Sementara puluhan anak-anak, balita, bayi mulai mengalami kembung, demam, batuk, juga pilek. Hingga kini para pengungsi masih membutuhkan bantuan seperti susu untuk balita, makanan untuk bayi, dan popok bayi. Selain itu pengungsi dewasa juga masih membutuhkan bantuan seperti baju dan lainnya. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia setelah 4 truk terlibat kecelakaan beruntun di Lingkar Alas, Roban, Batang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut. Astagfirullahaladzim, nih mobil Prima Logis ini ditabrak dari belakang nih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 truk terjadi di Alas Roban, Batang, Kamis siang. 1 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sejumlah pengguna jalan yang melintas berusaha untuk mengevakuasi korban. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan. Arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalur lama Alas Roban. Udah, kilas aja nanti saya sensor. Sebuah truk bermuatan semen terguling dan menabrak sejumlah kendaraan lain di Bogor, Jawa Barat. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Sebuah truk pengangkut semen yang melaju di Jalan Raden Abdul Fattah, Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba berjalan mundur dan terguling. Truk kemudian menabrak 2 mobil dan 1 sepeda motor di belakangnya. Akibatnya, seorang pengemudi mobil angkutan kota terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Antara mobil angkut semen dengan angkot maupun mobil pribadi dan motor. Tapi si korban adalah masalah yang sopir, cuman kebetulan ringan kakinya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sopir truk dan beberapa saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wali nagari atau kepala desa di Solok, Sumatera Barat didemo warga karena membuat video mesum. Ratusan warga mengepung kantor wali nagari dan mendesak pelaku mundur dari jabatannya. Ratusan warga mengepung kantor wali nagari atau kantor kepala Paninjauan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Warga mendesak wali nagari Paninjauan, Darsel Ilyas, mundur dari jabatannya karena telah berbuat mesum. Darsel diduga berselingkuh dengan staf wanitanya dan merekam sendiri hubungan intim mereka. Guna mencegah aksi anarkis warga, polisi langsung mengevakuasi Darsel dari kantornya. Sementara warga terus berorasi dan mengecam sang wali nagari. Tujuan apa lagi? Tentang berbuat seperti Ya, kalau mereka punya bukti tentu itu dasar mereka kan. Kalau tidak punya bukti mereka tentu tidak mungkin menyampaikan. Tapi Bapak mengakui nggak Pak? Mengakui lah. Atas tuduhan tersebut? Ya mengakui lah. Mengakui ya Pak? Ya, oke Pak. Tidak mungkin lah kita tidak mengakui. Sebelumnya video asusila yang diduga diperankan wali nagari Paninjauan bersama wanita selingkuhannya viral di media sosial. Usai video ini viral, Darsel langsung mengajukan pengunduran diri. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Isa Al-Masih, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati ratusan kendaraan dari arah Jakarta. Akibat peningkatan jumlah volume kendaraan, Satlantas Polres Bogor berlakukan lalu lintas satu arah menuju Puncak. Kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya yang ingin berlibur. Di hari libur kenaikan Isa Al-Masih hari ini, kawasan wisata Puncak alami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi dari arah Jakarta menuju Puncak. Di Simpang Gadok Bogor, Kamis siang, antrian panjang kendaraan mengular hingga mengakibatkan kemacetan panjang dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Akibat peningkatan jumlah kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah ke Puncak mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Sementara pada pukul 1 siang tadi diberlakukan arah sebaliknya, yakni dari Puncak menuju Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menikahi adik Presiden Joko Widodo, Idayati, hari ini. Pernikahan dihadiri tokoh dan para pejabat negara. Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik kandung Presiden Joko Widodo digelar di Gedung Geraha Sababwana Solo Kamis pagi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara datang dalam pernikahan ini, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri. Sementara saksi nikah adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Andika Perkasa. Anwar Usman yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi merupakan hakim konstitusi yang telah malang melintang dan menjabat di berbagai lembaga hukum. Mengawali karir sebagai asisten hakim agung di Mahkamah Agung tahun 1997, kini Anwar Usman menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dikenal pecinta teater dan sempat bermain film pada tahun 1980. Jelang balap Formula E digelar di Jakarta, mobil replika dipamerkan Ketua Komite Penyelenggara Formula E Ahmad Sahroni. Selengkapnya saat lagi, tetaplah di iNews Sore.